pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan, yang membuat kami Tuhan terlepas dari dosa Tuhan. Sungguh terima kasih Tuhan, hanya ucapan syukur yang berikan kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, pada pagi hari ini kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman yang Hamba sampaikan Tuhan dapat diterima baik Tuhan oleh kami semua Tuhan. Dan sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua yang percaya berkata amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, sungguh kesempatan yang luar biasa pada pagi hari ini. Saya berada di tempat ini untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih kepada Pak Daud, hambanya yang memberikan kesempatan kepada saya. Ya, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri bagi yang mungkin belum tahu. Ya, saya adalah Hesrono Kananda Supriyadi atau biasa dipanggil Oka. Ya, saya dulu pernah praktek di sini waktu saya kuliah ya di Karangroto ini, dan sekarang saya membantu Pak Peres di Tangerang. Karena hal inilah yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini untuk menjadi firman Tuhan bagi kita semua. Yang pertama adalah Tuhan Yesus ingin kejujuran Petrus. Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus menjawab, "Ya Tuhan, aku mengasihi engkau." Yang kedua, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" "Ya Tuhan, aku mengasihi engkau." Dan yang ketiga lagi, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" "Ya Tuhan, aku mengasihi engkau." Kalau kita membaca dalam teks bahasa Indonesia, kita tidak menemukan hal yang menarik loh. Kita cuma mengerti bahwa Petrus berkata, "Aku mengasihi engkau." Itu seperti ketika kita berbicara kepada orang yang mungkin kita belum tentu mengasihi dia, tapi ketika ditanya, "Kamu mengasihi aku enggak?" Kita menjawab, "Ya, aku mengasihi engkau." Benar nggak Bapak Ibu? Ya kan? Kalau kita ditanya sama orang, mungkin dalam hati kita belum tentu mengasihi dia. Tapi ketika kita ditanya, "Engkau mengasihi aku?" kita menjawabnya, "Aku mengasihi engkau." Hal ini sama yang seperti dilakukan oleh Petrus. Tuhan Yesus ingin kejujuran dari Petrus. Apakah dia benar-benar mengasihi Tuhan Yesus? Di next, yang selanjutnya. Nah, Tuhan Yesus ingin Petrus bisa sesuai dengan standar Tuhan. Ini nanti kita akan bahas juga Bapak Ibu, bahwa Tuhan Yesus tuh ingin Petrus itu memiliki standar yang sama dengan Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus ingin Petrus memiliki dasar iman Kristen yang benar. Kenapa saya katakan dasar iman Kristen yang benar? Karena Petrus itu yang nantinya dikatakan di dalam Alkitab untuk menggembalakan domba-domba untuk Allah. Makanya kalau dia aja pemimpinnya dasarnya tidak benar, apalagi domba-dombanya atau murid-muridnya, bagaimana bisa benar? Tidak bisa. Makanya itu Tuhan ingin membenarkan iman Kristen atau dasar kekristenan bagi Petrus untuk menggembalakan domba-domba. Makanya kan dikatakan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ini ingin dibenarkan oleh Tuhan. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama, Bapak Ibu. Di next. Tuhan Yesus ingin kejujuran Petrus. Next. Nah, ini Bapak Ibu. Saya akan menjelaskan dulu yang pertama. Di bulan Februari ini kan Bapak Ibu, kita mengenal bulan Februari itu biasanya terkenal dengan bulan apa Bapak Ibu? Ya, bulan Valentine atau bulan kasih sayang ya, biasanya sangat terkenal. Apalagi bentar lagi ya, 2 hari lagi ya, 14 Februari itu terkenal sekali hari Valentine. Makanya ini coklat sama bunga harganya naik semua Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau pergi ke Indomaret, ke Alfamart, banyak harga-harga coklat yang naik. Mungkin dibilangnya sama mereka promo ya, 3 beli 5 gitu. Tapi sebenarnya itu marketing mereka aja ya. Sekarang tuh coklat lagi naik, bunga itu lagi naik. Ya, orang-orang ingin mengungkapkan kasih sayangnya itu melalui barang, ya, melalui barang Bapak Ibu. Yang pertama, ya di dalam Alkitab khususnya di Perjanjian Baru Bapak Ibu, kita mengenal ada 4 kasih yang dijelaskan di dalam teks bahasa Yunani. Yang pertama itu ada kasih eros Bapak Ibu. Nah, di situ ditulis di dalam kasih eros ada perasaan,
Emosi dan kehangatan adalah wajar jika dalam setiap orang ada kasih eros, terutama terhadap lawan jenisnya. Jadi, kalau di dalam Alkitab, ketika seorang suami berkata kepada seorang istri atau seorang pemuda berbicara kepada seorang pemudi, aku mengasihi engkau, itu kata yang dipakai itu eros. Tapi kan kalau di dalam konteks bahasa Indonesia kan kita cuma ngomong aku mengasihi engkau, aku mencintai engkau. Kita berbicara kepada orang tua, aku mengasihi engkau, aku mencintai engkau. Kita tidak memiliki perbedaan bahasa, tetapi di dalam bahasa Yunani yang pertama adalah kasih eros, ya, itu kasih kepada lawan jenis, pengungkapan cinta dalam bentuk konteks hawa nafsu sebagai manusia, Bapak Ibu. Ya, nomor 2, silakan next. Nah, yang kedua adalah kasih philia. Philia adalah kasih persaudaraan yang di dalamnya ada emosi dan kesetiakawanan. Itu tertulis di Ibrani 13 ayat 1. Kasih yang mendasari hubungan teman ini juga sifatnya tidak stabil. Buktinya dapat terjadi permusuhan antar teman dekat sekalipun. Nah, Bapak Ibu, kasih yang kedua adalah kasih persaudaraan atau kasih pertemanan. Kita punya teman kerja, kita punya teman bermain, ya, kita punya teman di tongkrongan kita mengungkapkan mengasihi mereka itu dengan kata philia, itu kalau di dalam bahasa Yunani. Tapi dikatakan di situ terjadi permusuhan antar teman dekat sekalipun. Ini benar ya Bapak Ibu kira-kira? Kira-kira kalau kita berteman kita bisa terjadi permusuhan nggak Bapak Ibu? Bisa ya? Bisa ya? Kalau orang Jawa bilangnya apa? Jotaan ya. Musuhan ya, musuhan antara satu sama lain ya Bapak Ibu ya. Yang satu ngomongin ini, yang satu ngomongin ini, ya. Di tongkrongan mungkin ya ada 3 orang saling memusuhi satu sama lain. Tapi mereka berkata, kamu mengasihi aku mengasihi kamu. Ya. Tapi terjadi permusuhan, terjadi saling tidak menyukai satu sama lain, bisa Bapak Ibu. Padahal di mulutnya berkata, aku mengasihi engkau. Dan yang ketiga, di next. Nah, yang ketiga ini adalah kasih storge. Storge adalah kasih karena ikatan darah, misalnya antara ibu dan anak dan ayah, atau ikatan darah lainnya. Sifat kasih storge mirip dengan philia. Nah, kalau ini adalah kasih orang tua kepada anak kepada orang tua ataupun kepada saudara-saudara. Ya kan? Kalau saya kepada bapak saya, aku mengasihi engkau, berarti aku storge sama engkau. Jadi bukan memakai aku philia atau aku eros, tidak mungkin Bapak Ibu. Kita nggak mungkin ya mencintai dalam bentuk hawa nafsu kepada orang tua kita. Kalau sampai yang ada ya bertobat Bapak Ibu, itu berarti salah Bapak Ibu. Ya. Kalau sekarang ini kan kita melihat ini sekarang lagi kampanye besar-besarnya apa Bapak Ibu? LGBT. Ya kan? LGBT Bapak Ibu. Makanya orang-orang sekarang ini lagi menggemparkan, bahkan di Indonesia ini ada. Bahkan teman saya sendiri itu ada Bapak Ibu. Ya saya cukup gak kaget sih sama teman saya ini sih, kalau dia sampai melakukan LGBT ini. Karena dari saya remaja bareng dia tuh memang sudah kelihatan Bapak Ibu ya. Dia itu cowok, wah padahal kalau saya lihat secara fisik itu luar biasa. Dia itu tingginya 180, bisa bayangkan 180, tinggi, orang Chinese, cakep Bapak Ibu, cakep. Dia jadi cowok aja cakep. Lah saya buka Facebook itu jadi cewek, tambah cakep, bayangkan Bapak Ibu. Yang cewek itu kalah semua Bapak Ibu. Orang tinggi 180, saya tuh waktu melihat dia di Facebook tuh, wah kakinya itu bisa kurus, wah kayak orang model gitu loh Bapak Ibu. Wah ini ngalah-ngalahin cewek ini. Padahal saya tahu dia ini cowok Bapak Ibu. Waduh, kok seperti ini? Ternyata memang bibitnya itu dari kecil udah kelihatan seperti itu Bapak Ibu. Makanya kalau kita memiliki anak ya Bapak Ibu, itu harus diawasi mulai sekarang. Mungkin pengawasan orang tua itu tidak seperti zaman dahulu. Kalau zaman dahulu itu kan anak itu kalau pergi main wis karbu main nggone lapangan, main nggone di terserah. Sekarang ini banyak kasus-kasus yang terjadi, anak diculik lah. Anak akhirnya jatuh ke pergaulan yang buruk, ya salah satu contohnya adalah LGBT itu. Ya kita next, lanjut yang keempat, silakan di next.
Nah, yang keempat ini yang biasa kita dengar Bapak Ibu, yaitu adalah kasih agape. Ini sering banget kita kenal. Kasih agape adalah kasih yang tertinggi. Karena di dalamnya ada kasih ilahi. Kasih ini hanya dimiliki orang yang sudah menerima kasih sejati yang ada dalam Kristus Yesus. Saya akan membahas seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita membaca di dalam firman Tuhan tadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus yang bertanya sebanyak 3 kali Bapak Ibu. Tuhan Yesus itu sebenarnya di dalam teks bahasa aslinya, Tuhan Yesus itu bicara seperti ini. Simon, anak Yohanes, apakah engkau agape sama aku? Tahu ya dijawab Petrus. Petrus itu jawab gini, Tuhan, aku tuh pilia sama engkau. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, Simon anak Yohanes, apakah engkau agape sama aku? Petrus itu menjawab, Tuhan engkau tahu bahwa aku tuh pilia sama engkau. Dan yang ketiga, kenapa Petrus sedih? Tuhan berkata seperti ini, Simon, apakah engkau pilia sama aku? Baru Simon di situ hatinya sedih. Ya Tuhan, aku pilia sama engkau. Apa yang dimaksud sama Tuhan? Tuhan berkata, Simon, apakah engkau bisa agape ini loh, kasih ini loh, yang tertinggi ini sama aku? Petrus menjawab, Tuhan, aku pilih ya. Tuhan, aku cuma bisa jadi teman. Tuhan, aku cuma bisa jadi saudara. Padahal dikatakan kasih pilia itu bisa terjadi permusuhan. Kita terkadang merasa dalam kehidupan kita jauh daripada Tuhan. Kita mendapat masalah oleh Tuhan, kita menjauhi Tuhan. Kita bermusuhan dengan Tuhan. Tapi ketika masalah itu mulai pergi, masalah itu akhirnya sudah hilang, kita baru datang kepada Tuhan. Ini kasih pilihan loh. Ini yang dikatakan Petrus loh. Makanya itu ketika sebelum Tuhan bertanya ini, ketika Tuhan sebelum disalib, Petrus berbohong sebanyak tiga kali. Dia ditanya, pertama apa? Saat bahwa aku tidak akan pernah mengkhianati engkau. Sekalipun aku tidak pernah mengkhianati engkau. Itu yang dikatakan Petrus. Tapi ketika terjadi, dia datang di saat Tuhan Yesus sedang dihakimi oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Petrus berbohong sebanyak 3 kali. Tuhan berkata ketika Tuhan sudah dibangkitkan, Tuhan habis makan-makan ya sama murid-muridnya, Tuhan berbicara sama Petrus secara pribadi. Petrus, apakah kau agape sama aku? Tuhan, aku pilih. Apakah kau agape sama aku? Tuhan, aku pilih. Yang ketiga, Tuhan baru berkata, Petrus, apakah engkau pilih sama aku? Makanya Petrus di situ sedih. Kenapa sedih? Karena dia tidak bisa menyanggupi apa yang Tuhan katakan di dalam perkataannya. Bahwa dia tidak bisa agape. Tapi justru disinilah nanti Petrus menjadi orang yang luar biasa. Ya, di next. Ya, di next lagi. Nah, standar kasih Tuhan terhadap Petrus itu adalah agape. Begitupun dengan kita, Bapak Ibu. Tuhan itu menginginkan kasih agape di dalam kehidupan kita. Kalau orang berbicara gampangnya, kasih agape itu adalah kasih walaupun atau kasih meskipun. Ya, meskipun kalau kita datang ke Taman Getsemani sana, ada seorang penjaga ya di Bukit Doa di Taman Getsemani yang ada di Ungaran itu, ada seorang penjaga, tidak tahu masih ada atau enggak, itu namanya Pak Walaupun. Lu beneran Bapak Ibu, silakan datang ke sana coba tanya masih ada atau enggak. Itu orang Nias ya, namanya itu Pak Walaupun. Ya, dia harusnya kalau orangnya aja namanya Walaupun, harusnya dia menerapkan kasih agape Bapak Ibu. Walaupun engkau disakiti, engkau harus mengasihi. Walaupun engkau dijauhi, engkau harus mengasihi. Apapun yang terjadi, kita tetap mengasihi. Ini kasih walaupun. Ini seperti Tuhan Yesus. Meskipun kita jauh daripada Tuhan, Tuhan tetap mencari kita. Walaupun kita mengkhianati Tuhan, dan ketika kita kembali kepada Tuhan, Tuhan tetap menerima kita. Saya akan membahas satu hal yang sering menjadi perdebatan. Pernah membahas hal ini enggak Bapak Ibu? Dosa apa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan? Orang yang akan menjawab apa? Dosa menghujat Roh Kudus. Itu ada ayatnya di firman Tuhan. Dosa menghujat Roh Kudus. Berarti orang kalau menghujat Roh Kudus, dia tidak bisa menerima keselamatan sampai kapanpun.
Konteks firman Tuhan itu maksudnya gini, Bapak. Kalau kita menghujat Roh Kudus, tentu saja kita tidak menerima Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu berkata, aku akan mengirimkan seorang penghibur bagimu, yaitu adalah Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu juga ditolak, berarti keselamatan itu tidak ada lagi. Itu maksud konteksnya. Makanya kenapa dikatakan dosanya tidak bisa diampuni, karena dia menolak Roh Kudus. Kalau dia menolak Roh Kudus, otomatis dia menolak Tuhan Yesus. Jadi semuanya ditolak, jadi dia tidak bisa diampuni. Kenapa tidak bisa diampuni? Ya karena dia tidak nerima Roh Kudus. Dia tidak nerima Tuhan. Itu konteks daripada ayat itu. Bukan berarti waktu dulunya suka menghujat, apa itu Roh Kudus, gini. Lalu dia terima Tuhan, oh kamu nggak bisa diampuni karena kamu dulu pernah menghujat Roh Kudus. Bukan seperti itu maksudnya. Maksudnya karena dia tidak menerima Roh Kudus itu. Jadi kita harus memiliki agape. Kasih yang agape ini adalah kasih yang jujur. Kasih yang dilakukan, yang ada di hati kita dan juga ada di pikiran kita. Jangan sampai kita itu seperti tadi Petrus. Oh ya Tuhan, aku ini pilihan sama Engkau. Lalu di dalam bahasa Indonesianya nggak ada bedanya Bapak Ibu. Kita cuma oh ya Tuhan, aku mengasihi, ya Tuhan, aku mengasihi. Itu seperti mulut kita Bapak Ibu. Nyanyi aku mengasihi Engkau, aku mengasihi Engkau. Tapi dalam kehidupan kita ternyata kita tidak mengasihi Tuhan. Ya, yang kedua, di next. Nah, ini Bapak Ibu. Di Ulangan pasal 6 ayat yang kelima, ini ada yang tahu, ini itu adalah Shema Yisrael. Shema Yisrael itu apa? Jadi orang Israel itu punya ayat yang paling penting. Kalau saudara kita kan, mereka kan mengumandangkan azan kan, kalau mereka untuk memanggil gitu. Nah, orang Yahudi itu juga punya, ini namanya Shema Yisrael, itu ada lanjutannya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ini adalah hukum yang paling utama atau hukum pertama Bapak Ibu. Ya. Bahwa mereka menyatakan kita harus mengasihi Tuhan kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Orang Israel itu punya kebiasaan yang luar biasa Bapak. Jadi orang pernah bertanya kepada saya seperti ini. Mas, kenapa Tuhan Yesus itu muncul di umur 12 dan cuma 30 tahun saja? Kenapa di umur-umur yang lain Tuhan Yesus tidak pernah dijawab? Tidak pernah dijelaskan? Itu ada penjelasannya. Jadi gini Bapak Ibu, orang Israel di umur 12 tahun mereka akan melakukan tradisi yang dinamakan bar mitzvah. Bar mitzvah itu anak firman, bar itu anak, mitzvah itu firman. Bar mitzvah. Jadi mereka umur 12 tahun mereka harus hafal Taurat. Taurat itu 5 kitab Musa itu Bapak. Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan dan Imamat itu Bapak Ibu. Itu dia harus hafal. Itu harus plek loh Bapak Ibu. Sesuai huruf-huruf mereka itu. Kalau mereka tidak bisa melakukan ujian bar mitzvah itu, mereka akan dipotong jarinya itu satu ruas Bapak Ibu. Makanya Petrus, murid-muridnya lain meskipun dia nelayan, mereka itu kitab Taurat hafal Bapak Ibu, karena mereka melakukan tradisi itu. Itu bar mitzvah di umur 12. Di umur selanjutnya kalau mereka ingin menjadi rabi atau guru, mereka ada sekolahnya khusus. Dan biasanya di umur 30 tahun itu mereka baru lulus. Nah, umur 30 tahun lulus jadi rabi. Nah, mereka tinggal termasuk golongan yang mana? Ada golongan Farisi, ada golongan Taurat, ada golongan imam. Tapi kalau golongan imam ini harus suku, karena mereka harus suku Lewi. Kalau nggak suku Lewi mereka nggak bisa jadi imam. Itu memang harus, Bapak Ibu. Nah, 3 kelompok ini mereka termasuk di dalam satu lembaga yang disebut Sanhedrin. Sanhedrin itu mahkamah agama. Contohnya seperti siapa? Imam Hanas, Imam Gamaliel, Nikodemus, itu orang-orang yang ada di Sanhedrin. Orang-orang mahkamah agama. Jadi kalau kita pernah nonton The Passion of Christ itu, ada orang-orang yang pakai jubah yang tutupan, terus ada yang bawa tongkat, yang ada itu. Nah, itu orang-orang Sanhedrin, orang-orang mahkamah agama itu Bapak Ibu. Nah, jadi mereka itu adalah orang-orang yang terpandang yang ada di Israel sana, yang ada di dalam kalangan Yahudi. Nah, di sini kita mengetahui bahwa kita dituntut melakukan hukum yang pertama. Hukum yang pertama itu adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap
kekuatan. Kira-kira susah apa enggak Bapak Ibu? Susah enggak Bapak Ibu? Susah enggak? Susah. Siapa bilang mudah? Susah. Banyak orang itu berkata, wah menjadi Kristen itu enak, gampang. Kamu terima Tuhan Yesus selamat, benar, benar. Saya amini, benar Bapak Ibu. Terima Tuhan Yesus selamat, benar. Tapi setelah kamu diselamatkan, itu yang susah. Banyak orang siapa di sini yang berpikir seperti ini? Kenapa kita berbuat baik Bapak Ibu? Kenapa kita berbuat baik? Ada yang tahu alasannya Bapak Ibu? Kenapa kita melakukan perbuatan yang baik? Banyak orang percaya berkata, kita melakukan perbuatan yang baik agar kita diselamatkan. Kira-kira benar atau enggak Bapak Ibu? Hah? Benar enggak Bapak Ibu? Loh, kalau kasih karunia Tuhan itu menyelamatkan kita, anugerah itu menyelamatkan kita, kenapa kita harus berbuat baik Bapak Ibu? Kan keselamatan itu anugerah. Kalau kita berbuat baik untuk mendapatkan keselamatan, itu seperti ahli Taurat. Mereka melakukan hukum Taurat untuk mendapat keselamatan. Itu sama seperti yang dilakukan oleh saudara kita. Melakukan perbuatan baik untuk mendapatkan apa. Tapi kekristenan berbeda. Tuhan Yesus menyelamatkan kita dengan kasih karunia. Perbuatan baik yang dilakukan itu bukan karena kita untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi perbuatan baik kita dilakukan karena kita sudah diselamatkan. Karena kita sudah diselamatkan, kita berbuat baik. Tapi bukan perbuatan baik itu yang menyelamatkan kita. Paulus pernah berkata, bukan karena perbuatan baikmu engkau diselamatkan, tetapi karena anugerah Tuhan engkau diselamatkan. Makanya kita bersyukur, kita itu bisa mendapatkan keselamatan itu. Kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Kita menjadi duta Injil Tuhan. Itu Bapak Ibu. Next, yang selanjutnya. Nah, ini poin yang ketiga. Atau poin yang terakhir Bapak Ibu. Nah, dasar iman Kristen. Nah, ini yang ingin saya ajarkan. Dasar iman Kristen itu ada 3 yang paling penting sebenarnya. Yang pertama itu adalah ortodoksi. Ya, kita biasa mendengar ortodoks. Apa sih ortodoks itu? Nah, ortodoksi. Ortodoksi berasal dari 2 kata Yunani, yaitu ortos yang berarti benar dan doxa yang berarti yang secara harfiah seperti kemuliaan, penghormatan, ibadah, serta pendapat. Jadi ortodoks itu adalah pola pikir yang benar. Itu bahasa sederhana. Kita pertama untuk memiliki dasar iman Kristen yang benar, yang pertama dibenahi apa Bapak Ibu? Pola pikirnya dulu Bapak Ibu. Pola pikirnya harus dibenarkan. Makanya kalau ada yang berkata gereja ortodoks di Syria, gereja ortodoks mana gitu Bapak Ibu. Jadi ortodoks itu gereja kebenaran dalam bentuk pola pikir. Jadi dasar iman Kristen itu yang pertama, poin yang paling utama untuk dibenarkan itu adalah pola pikirnya dulu Bapak Ibu. Kalau pola pikirnya sudah benar, dia bisa melakukannya Bapak Ibu. Kalau pola pikirnya tidak benar, dia tidak bisa melakukan Bapak Ibu. Ya toh, orang melakukan itu kan karena apa yang dia pikirkan Bapak Ibu. Kalau dia tidak memikirkan hal itu, dia tentu saja tidak melakukan hal itu Bapak Ibu. Meskipun ada sebuah kelainan ya, contohnya seperti klepto ya Bapak Ibu, ya itu dia tanpa sadar mengambil barang orang, padahal dia sebenarnya tidak ingin mengambil barang tersebut. Itu ada contoh kelainan di dalam gangguan jiwa, itu namanya klepto Bapak Ibu. Tapi di sini kita untuk memiliki dasar iman Kristen yang benar, Tuhan ingin Petrus sebagai dasar daripada kekristenan awal-awal Bapak Ibu. Tuhan ingin bahwa yang pertama adalah Tuhan ingin membenarkan pemikiran Petrus. Bahwa ketika engkau berkata mengasihi Tuhan Allahmu, dikatakan tadi segenap jiwamu, pikiranmu Bapak Ibu. Pikiranmu mengasihi Tuhan Bapak Ibu. Kita harus mengerti bahwa mengasihi Tuhan itu bukan hanya di mulut Bapak Ibu, tetapi di pikiran kita pun juga mengasihi Tuhan. Karena terkadang apa yang kita ucap dengan apa yang ada di pikiran kita bisa berbeda Bapak Ibu. Bisa berbohong. Orang berbohong itu sadar nggak Bapak Ibu kira-kira? Sadar ya? Sadar. Pikirannya tahu apa yang dia katakan itu bohong, tapi dia ucapkan. Di sini Petrus juga berkata, Tuhan aku pilih ya sama engkau. Gak bisa agape Tuhan, susah Tuhan. Susah.
Ini orang ini muridnya Tuhan Yesus loh. 3,5 tahun bersama dengan Tuhan Yesus. Orang yang menyaksikan Tuhan Yesus disalib. Orang yang menyaksikan Tuhan Yesus bangkit. Itu di hadapan matanya. Dia aja berkata, aku belum bisa agape sama kau. Apalagi kita yang tidak melihat Tuhan secara jelas. Yang tidak melihat Tuhan secara fisik, Bapak Ibu. Bisa kita gelayang pergi daripada Tuhan. Tambah bisa. Murid-murid Tuhan itu banyak di dalam kitab Injil tuh, mereka itu jauh daripada Tuhan. Meskipun mereka dekat dengan Tuhan. Waktu mereka terombang-ambing ya, di dalam kapal itu waktu mereka mau menyeberang ke Gerasa, Tuhan tertidur, ya toh? Murid-muridnya bilang, Tuhan, apakah engkau tidak peduli kalau kita binasa? Loh ini Tuhan itu sebelumnya sudah melakukan banyak mujizat loh. Banyak mujizat sudah dilakukan. Kalau Tuhan belum melakukan mujizat wajar. Benar toh? Kalau Tuhan belum melakukan mujizat di hadapan mereka wajar tidak wajar. Tapi Tuhan sudah melakukan mujizat. Tapi mereka berkata, Tuhan, apakah engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ini respon orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Padahal mereka sudah hidup bersama dengan Tuhan. Hidup bersama-sama, tidur, makan bareng, Bapak Ibu. Bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi masih bisa. Nah, yang kedua, next. Setelah pikiran kita benar, Bapak Ibu. Nah, ini yang kedua, yaitu adalah ortopati. Berasal dari kata Yunani, ortos benar, tetap, patos berani, ya berarti afeksi, sikap hati, dan keinginan. Nah, ini contoh yang ingin saya berikan Bapak Ibu. Ini sangat sekali banyak dialami oleh kalangan manusia yang ada saat ini Bapak Ibu. Bahwa sikap hati terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita katakan. Oh ya, aku mengasihi engkau, kata mulutnya kepada pacarnya. Tapi hatinya sudah kepada selingkuhannya. Benar Bapak Ibu? Banyak ada Bapak Ibu? Banyak. Bahkan kemarin saya baca berita Bapak Ibu, ada video nih. Seorang suami itu lagi musyawarah gitu ya, musyawarah sama keluarganya, sama ceweknya, sama istrinya, terus sama ada selingkuhannya karena dia selingkuh. Lu tahu Bapak Ibu apa yang dilakukan suaminya? Lu pergi sama selingkuhannya loh Bapak Ibu. Perginya sama selingkuhannya, tidak bertahan sama istrinya, perginya sama selingkuhannya. Bisa bayangkan Bapak Ibu. Dulu waktu dia berkata waktu nikah, wah aku menyayangi engkau, aku mencintai engkau, aku mengasihi engkau. Itu mulutnya. Hatinya siapa yang tahu? Kalau kita bicara kepada Tuhan, Tuhan mengetahui isi hati kita. Tuhan mengetahui isi hati kita. Kalau kita berbicara Tuhan, aku mengasihi engkau, bagaimana dengan hati kita? Kalau hati kita tidak benar di hadapan Tuhan, berarti apa yang kita katakan bukanlah suatu bukan suatu kejujuran, kebohongan. Pikiran kita berkata, oh ya, aku harus mengasihi Tuhan. Oh ya, agape nih, aku harus agape sama Tuhan. Tuhan, aku mengasihi engkau. Tapi hatinya berkata tidak. Pikiran dan hatinya berbeda. Itu tidak bisa. Makanya hati kita juga tetap mengasihi. Dan yang ketiga, nah yang ketiga ini yang sangat susah, paling susah di antara dua itu. Pikiran kita sudah benar, sikap hati kita sudah benar. Nah yang ketiga, ortopraksis, yaitu adalah tindakan atau kerja. Itu maksudnya apa? Bahwa ketika pikiran kita berkata kita agape sama Tuhan, sikap hati kita benar di hadapan Tuhan, itu tidak cukup Bapak Ibu, itu harus dinyatakan di dalam perbuatan. Ini yang susah. Makanya dikatakan iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Kalau pikiranmu dan hatimu mengasihi Tuhan tapi kamu tidak bertindak, ya mati. Kalau kamu diselamatkan tapi kamu tidak berbuat baik dan berbuat benar, bukan hanya baik ya, baik dan benar. Itu hakikatnya mati. Kita cuma mikirkan toh, oh ya, saya mengasihi Tuhan, saya mengasihi engkau Tuhan. Tapi di dalam kehidupan sosial kita jauh daripada Tuhan. Berarti kita tidak mengasihi Tuhan, Bapak Ibu. Kita jauh daripada Tuhan. Jadi ketiga hal ini iman dasar kekristenan, Bapak Ibu. Kalau tiga hal ini tidak bisa kita lakukan bersama-sama, berarti tiga hal ini gagal, Bapak Ibu. Satu hal aja yang gagal, berarti semuanya gagal. Jadi kita harus melakukan tiga dasar ini. Dan yang menjadi kesimpulan saya, silakan di next.
Dari firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu, yang pertama, Tuhan ingin kita hidup dalam kebenaran dan kejujuran. Kebenaran dalam pemikiran kita telah dibenarkan di firman Tuhan. Ya, di sini ada Pak Daud sebagai hambanya yang membimbing mengembalakan di tempat ini. Kalau kita tidak mengetahui firman Tuhan, tanya sama Pak Daud. Maksud firman Tuhan ini seperti apa, Pak Daud? Karena terkadang kita kalau membaca secara sekilas, kita tidak mendapatkan sesuatu yang mungkin apa sih maksudnya? Kenapa sih Tuhan cuma bertanya Petrus sebanyak 3 kali? Nah, Pak Daud yang sudah dipakai Tuhan ini akan menjelaskan kenapa Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus 3 kali, kenapa Tuhan membahas hal ini, kenapa Tuhan membahas hal itu. Tanyakan, supaya kita bisa dibenarkan di dalam pemikiran kita. Dan yang kedua, kita bisa melakukan di dalam perbuatan kita. Jadi pikiran, hati, dan perbuatan kita itu sama. Bapak Ibu, itu kejujuran atau biasa yang disebut dengan integritas. Integritas itu apa yang ada di dalam dan yang di luar itu sama, Bapak. Itu integritas, Bapak Ibu. Dan yang kedua, kesimpulannya, Tuhan ingin kita memiliki kasih agape yang sesuai dengan standar Tuhan. Di dalam perjanjian lama, Tuhan hanya memiliki satu kata kasih di dalam bahasa Ibrani. Itu adalah kasih ahev, Bapak Ibu. Kasih ahev itu adalah kasih yang sama dengan agape, bahwa memberikan seutuhnya diri kita kepada Tuhan. Tidak ada yang sedikit pun tertutupi oleh Tuhan, memberikan diri kita kepada Tuhan. Makanya di dalam konteks bahasa di perjanjian baru itu ada kata yang disebut ginosko. Ginosko itu apa sih? Pengenalan kita kepada Tuhan secara menyeluruh. Tidak ada yang tersembunyi, Bapak. Telanjang kasih yang kita kepada Tuhan. Kita itu sebagai orang Kristen itu bersyukur, Bapak. Karena kita bisa mengenal Tuhan kita secara dekat. Kita dekat dengan Tuhan, makanya kita bisa memanggil Dia adalah Aba, Bapa. Jadi harus kita bersyukur. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, Tuhan ingin kita memiliki dasar Kristen yang benar dalam berhubungan dengan Tuhan dan sesama kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, itu adalah hukum yang utama. Yang selanjutnya itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap pikiranmu, hatimu, ya, dengan segenap jiwamu. Dan yang kedua adalah kasihlah siapa? Sesama manusia. Tuhan tidak berbicara kasihlah dirimu sendiri, karena itu sifat dasar manusia, Bapak Ibu, bahwa kita pasti mengasihi diri kita. Tapi Tuhan ingin kita mengasihi sesama manusia, sekalipun dia adalah orang yang tidak menyukai kita. Makanya di dalam Alkitab itu ada berkata, kasihlah juga musuhmu. Musuhmu itu yang menganggap musuh itu siapa? Orang. Jangan kita yang menganggap musuh. Kalau kita menganggap orang itu musuh kita, berarti kita tidak mengasihi. Oh, jelas kita menganggap dia musuh kita. Tapi kalau dia yang menganggap kita musuh, kita belum tentu menganggap dia musuh. Kita bisa saja tetap mengasihi dia. Makanya kalau kita menganggap orang itu musuh kita jelas tidak mengasihi. Makanya dalam kitab dikatakan, kasihlah musuhmu. Itu musuhnya itu maksudnya, misalkan bangsa Israel dan Filistin. Filistin tidak menyukai Israel, tapi Israel belum tentu menganggap mereka musuh. Israel tetap mengasihi mereka. Lah itu kasihlah musuhmu. Tapi kalau kita menganggap Filistin itu musuhnya, ya berarti kita tidak akan pernah bisa mengasihi. Karena bagaimana mungkin kita bisa mengasihi orang yang tidak kita suka? Makanya kita harus mengasihi semua orang yang ada di dalam kehidupan kita, bahkan orang yang tidak kita kenal pun kita juga bisa kasih, Bapak Ibu. Dan biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini dapat memberkati kita bisa hidup di dalam kebenaran dan kejujuran akan firman Tuhan, dan biarlah kita menjadi pelaku firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya serahkan kepada Pak Daud, hambanya, untuk menutup kita di dalam